30 berapa tadi? 37. 37 tadi, bahwa dia mengatakan Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah. Pernyataan itu sama. Kamu mengenal aku sama dengan kamu mengenal Bapa. Artinya kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Karena Yesus, dasar prinsipnya bahwa yang menyatakan sang Bapa itu kan hanya cuma Yesus. Kita tidak bisa katakan itu. Oleh karena itu sang Bapa inilah yang memiliki firman turun menjadi manusia, sehingga kita melihat dari gambar sang Bapa inilah yang kita ketahui tentang siapa itu Bapa dalam diri Yesus itu. Tapi kita tidak bisa mendeskripsi tentang Allah itu sendiri karena kita tidak tahu. Maka Yesus benar dia mengatakan konfirmasi ini. Kamu tidak tahu nih. Yang kenal kan dia yang kenal. Maka dia tegas, kamu pun tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal dia. Oleh karena itu, satu-satunya yang menyatakan sang Bapa hanya putra tunggalnya. Dengan demikian, kita hanya bisa melihat firman-Nya yang kita kenal, yaitu Yesus yang diutus oleh. Berarti di situ, berarti begini. Berarti di situ kan kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Benar, pengutus itu adalah sang Bapa. Berarti, iya sabar. Berarti ada Bapa, ada Yesus yang diutus, betul? Firman-Nya sekali ini dalam pemahaman secara. Iya, firman-Nya yang menjadi manusia, Yohanes 1:14, kan? Itu telah menjadi manusia. Iya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Ya, berarti di situ ada berapa entitas? Di sini berbicara ada dua pribadi. Dua, iya. Nah, antara dua ini yang mana yang Tuhan? Bapa adalah sang sumber ilahi itu, dan dia juga memiliki firman yang telah menjadi manusia. Iya, bukan itu saya tanya. Antara dua ini yang mana yang Tuhan? Bapa atau utusannya? Kita baca di dalam 2 Petrus mengatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus, dan hanya dia dan Bapa itu satu. Sehingga dalam penghayatan kami mempercayai bahwa Yesus itu juga sebagai Tuhan. Karena Bapa lah yang. Oke, baik. Baik, saya bisa terima itu karena itu keimanan. Namun begini saudaraku ya, yang pertama saya sebagai orang Islam itu saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat. Ingat, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup menurut Yesus. Ya, berarti ayat ini menekankan sebagaimana lisan yang keluar dari Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Karena hakikat Tuhan itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Makanya tadi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Usahakan saudaraku, agama harus selaras dengan akal. Tidak boleh agama mematikan akal. Kenapa saya mengatakan di Kristen ini agama mematikan akal? Karena ketika berbicara masalah utusan, pasti ada pengutus. Apapun narasi kita, apapun asumsi kita, apapun dalil kita, ketika berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Yaitu Yesus ini adalah utusan, Bapa ini adalah pengutus. Berarti di sini ada dua entitas, ada pengutus dan ada utusan. Nah, di antara dua ini siapa yang Tuhan? Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus mengatakan apa? Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus bertuhan. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah.
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba, Matius 12:15 tertulis dengan jelas, Yesus hamba Tuhan. Loading, hamba Tuhan. Siapa Tuhannya loading? Allah. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Frankie? Bapak. Bapak. Berarti Anda sepakat kalau Yesus bertuhan? Dia memiliki Bapa itu sendiri. Iya. Apakah Bapa itu Tuhan? Dia adalah pencipta alam semesta dan Oke. Berarti Yesus bertuhan? dia bertuhan. Oke, baik. Yesus bertuhan. Apakah Anda yakin bahwa Yesus adalah utusan Tuhan? Dia memang utusan. Mantap. Berarti Yesus hanya manusia biasa yang dibekali dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaraan Yesus. Buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah dengan dinyatakan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaraan Yesus. 2 Yohanes 3 nomor 2, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya. Apa dikatakan situ? Nikodemus mengatakan, "Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Bapa. Kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Bapa tidak menyertainya." Makanya di perjanjian lama Yesus itu dikatakan Immanuel, orang yang disertai oleh Allah. Jadi saudaraku, Yesus adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Begitu. Yang Tuhan adalah Bapa. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, itu menurut pandangan apa yang Anda paham tentang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwa manakala Yesus itu di dalam sematannya dia, jabatan-jabatan yang kita tahu gelar-gelarnya dia itu terlalu banyak. Gelar dia sebagai Mesias, yang nantinya dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja, dia sebagai hamba Tuhan, ya, yang sudah saudara katakan. Nanti pada akhirnya akan di dalam Wahyu 16:19 dia mengatakan bahwa akulah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi menyatakan tentang dirinya adalah sebagai penguasa sesuai dengan Injil Matius 28 ayat 18, bahwa Bapa itu memberikan otoritas penuh kepada Yesus Kristus firman-Nya atau putra tunggalnya sebagai penguasa di bumi maupun di sorga. Maka layakkah dia menjadi Tuhan sebagai penguasa? Ya layak, karena memang otoritas diberikan oleh Sang Bapa. Benar Anda mengatakan bahwa dia sebagai utusan? Ya, saya tidak bisa berkeberatan. Itu sesuai dengan kitab suci menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Sang Bapa itu sendiri. Bahwa dia telah menjadi manusia, firman-Nya Bapa inilah yang telah menjadi manusia. Maka Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa itu sendiri. Dan apa yang Anda saudara katakan sesuai dengan Yohanes 14 berapa tadi ya? Yohanes 14 kalau nggak salah, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena memang dia punya otoritas penuh. Kalau misalnya orang mau datang kepada Bapa, kamu tidak melalui dia, nggak bisa. Dia adalah kunci utama atau primary key yang harus kamu melewati itu. Jalan salibnya itu kamu harus melewati, karena dia jembatan itu sendiri. Maka apa kata saudara bahwa dia adalah messenger, dia adalah nabi? Ya, saya tidak berkeberatan. Karena memang dia sebagai utusan itu sendiri, Bapa mengutus firman yang telah menjadi manusia. Tetapi esensi dia sebagai Tuhan, umat Kristen menyatakan bahwa dia itu sebagai Tuhan karena Yesus menyatakan diri dengan Bapa itu sendiri. Ketika dia berbicara di dalam Yohanes 8 ayat 58-59, dia mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada, dan Bapa Abraham itu telah melihat saya dan dia telah bersuka cita. Emang gila kalau Yesus mau mengkonfirmasi hal itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa, loh, kita kan kenal ayah ibunya.
Dia kan orang Nazaret, kan tidak terhitungkan. Masa dia mengatakan aku turun dari sorga, Yohanes 6 ayat 1 sampai sekian. Dia mengatakan aku keluar dari Bapa, aku turun dari sorga. Layakkah dia menjadi Tuhan? Iya layak, karena dia memiliki kuasa. Seorang penguasa itu boleh dikatakan Lord. Seorang yang pemilik tanah dikatakan landlord. Apalagi seorang Yesus yang memiliki kuasa di bumi maupun di sorga, diberi otoritas oleh Bapa itu. Dalam tanda kutip bahwa dia sebagai utusan, ya, karena Bapa mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia, nggak bisa diotakkan. Makanya dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Kamu harus mengakui aku sebagai manusia. Itu tidak bisa terbantah. Tetapi dalam kodrat keilahiannya, secara eksistensinya dia sebagai kesetaraan dengan Tuhan itu, dia telah menyatakan hal itu. Maka bangsa Yahudi itu menolak dia sampai sekarang, bahkan saudara-saudara Islam pun menolak dia. Itu bukan barusan sekarang. Dari zaman dia datang itu dia sudah ditolak oleh bangsanya sendiri. Maka dia mengatakan bahwa terang itu sudah datang, tapi dunia menolak aku. Maka dia mengatakan kerajaan ini akan kuberikan kepada suatu bangsa. Bangsa siapa? Bangsa siapa? Baik. Nah, Kristen lah yang baik. Oke, baik. Tadi kita sudah sepakat ya. Menurut Anda tadi Bapa itu adalah Tuhan. Ya, Bapa adalah Tuhan. Bapa memberikan kuasa. Yesus mengatakan aku telah diberikan kuasa di dunia maupun di sorga. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa itu, apakah Yesus jadi Tuhan? Karena sesuai dengan Yohanes 13. Iya, sabar, saya tanyakan dulu. Iya. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, langsung Yesus jadi Tuhan? Karena memang pernyataan itu didukung dengan ayat yang dikatakan tadi. Iya, ini yang iya betul. Nanti saya lanjut dulu. Yang saya tanyakan sama Anda simpel. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di sorga dan di bumi, itu langsung Yesus jadi Tuhan? Iya, karena saya percaya bahwa dia adalah Oke, baik, Yesus Tuhan. Berarti di kekristenan mempunyai dua Tuhan? Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus? Bukan. Kita memahami tentang gini. Tuhan gini, bahwa sang sumber ilahi itu adalah sang Bapa sebagai kreator. Iya, saudaraku. Matius 11:25 menurut Yesus Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa itu memang Tuhan, dia adalah satu-satunya. Ya, oke, sabar, pelan-pelan. Ini saya analogi begini. Ini Bapa Tuhan. Bapa ini Tuhan, ya. Ini kita manusia. Bagaimana agar kita bisa sampai kepada Bapa? Maka Bapa yang Tuhan ini mengutus utusannya, yaitu Yesus sebagai jembatan. Betul? Karena tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Betul? Ini Bapa Tuhan nih. Ini kita manusia ini. Datanglah Yesus sebagai perantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Kan? Sekarang berdiri terus. Antara Bapa dan Anak, berdiri tetap pegang begitu. Antara Bapa dan Anak. Dalam perspektif keimanan, kita melihat bahwa antara Putra Tunggal dan Bapa ada kesetaraan tidak? Kesetaraan bagaimana kesetaraan? Maksudnya gini loh, keseimbangan antara dari sini ke sini itu ada kesetaraan. Hingga manusia ini bisa melihat Sang Bapa ini karena melalui Sang Putranya yang begini, maksud saya begini, saudaraku. ada begini, kamu jangan dulu potong. Iya, sabar, kamu jangan dulu potong, habis itu kamu berbicara. Begini. Ini kan Bapa Tuhan nih kan? Bapa ini kan Tuhan. Ya, ini kita manusia nih. Ini kita manusia ini. Kita manusia ini tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena kita tidak akan mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, bagaimana agar Bapa mau agar kita bisa mengenal Dia, maka Dia mengutus utusannya, yaitu Yesus. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Kan? Oke, Bapa mengutus utusannya itu agar utusannya ini menjadi pelantara antara manusia dengan Sang Bapa. Ya? Nah, ini Yesus sebagai jembatan antara manusia. Ini Bapa ini Tuhan.
Nah, sekarang Yesus ini sebagai pelantara antara manusia dengan Tuhan atau Tuhan dia ini? Dalam kodrat, karena kami mempercayai bahwa dia memiliki dua nabi. Nah, di situ poinnya. Di situ poinnya, saudaraku. Anda tunjukkan sama saya di mana data Yesus itu memiliki dui natur. Karena Anda mengatakan, maka Anda mengatakan bahwa Islam menolak Yesus. Sorry bro, kami tidak menolak Yesus. Kami percaya Yesus sebagai juru selamat. Kami percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia yang menyampaikan firman Allah. Anda baca Yohanes 3:34. Coba baca Yohanes 3:34. Apapun yang abang katakan tentang pemahaman tentang bagaimana. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Aku mengejarmu. Pak, namanya bagus sekali. Sorry kita menyapa Sia. Aku mengejarmu. Salam kenal Pak Sia. Salam kenal juga. Ya, itu lengkap ya Pak. Coba Anda baca Yohanes 3:34. Coba dibaca Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan saya. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke. Bapa mengasihi Poinnya anak. begini. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah sebentar, kita baca dulu. Jadi Ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Nah, Oke. Sekarang begini, Yohanes 3:34 mengatakan siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Saya tanya sama Anda, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? ya kalau Bapak itu biarlah yang memberi firman itu. Saya tanya sekali lagi, simak pertanyaan saya. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Dua-duanya. Bagaimana Tuhan memberi firman baru dia menerima sendiri? Buat apa dia memberi kalau dia sendiri yang menerima? Coba kita usahakan agama itu jangan sampai mematikan akal. Saya tanya dengan baik-baik. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Telepon lagi. Oh, Sebentar. Iya, diangkat dulu. Masa Anda mengatakan dua-duanya? Berarti Yesus memberi firman dan Yesus sendiri menerima firman. Cepat kelar. Coba Bapak Frankie, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Percuma kita. Saya tidak tanya dia sang sumber. Yang saya tanyakan, Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Dia pemberi firman sendiri. Dia pemberi firman. Oke, Anda baca Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Saya tulis tadi ya, Tuhan itu sang pemberi firman. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, Yesus menerima firman dari siapa?
Ya, dia menerima firman dari Bapa itu. Oke, berarti fix Bapa Tuhan. Sepakat? Ini Bapa Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah Iya. Tuhan. Oke, Bapa Tuhan. Oke. Berarti Yesus utusan Tuhan. Sepakat? Ya, dia memang Yesus itu adalah utusan dari Bapa itu sendiri. Oke, tidak. Begini pertanyaan saya begini. Bapa kan Tuhan. Kita sudah membuktikan tadi. Anda sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu sang pemberi firman. Yohanes 17:8 dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-murid Yesus, ya. Aku di situ Yesus. Engkau di situ adalah Bapa. Betul? Berarti Yesus menerima firman dari Bapa. Berarti Tuhan pemberi firman. Yang menerima firman adalah utusan Tuhan. Ya, berarti Anda sepakat kalau Yesus bukan Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan? Kesepakatan dia utusan bahwa itu tidak terbantah. Ya, tidak terbantah. Iya. Saya mengingat. Iya, begini Pak. Gini. Iya, ketika Anda sudah menerima dia utusan Tuhan, tetapi Anda memaksakan dia menjadi Tuhan, berarti di Kristen mempunyai dua Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Berarti Yohanes 17:3 tadi, Yohanes 17:8 tadi, Tuhan memberi firman kepada Tuhan. Ya. Ini contoh begini. Tema Anda ini kan Yesus adalah Tuhanku. Betul? Tema Anda nih. Sebentar. Oke, silakan. Ketika kita berbicara tentang esensi dari siapakah Yesus itu sendiri, bahwa dalam utus Bapa itu mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, bahwa dia memang benar-benar menjadi manusia itu sendiri. Tetapi esensi dalam berbicara tentang kesetaraan dia dengan Bapa itu sendiri, karena hanya Yesus itulah satu-satunya sebagai pengantara antara manusia dengan Sang Bapa, yang dinyatakan oleh Yesus itu hanya satu-satunya yang menyatakan Sang Bapa adalah Yesus Kristus. Sehingga kita mengenal Yesus itu sendiri. Jadi tidak kalah menarik ketika orang Kristen mempercaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Itu tidak ada masalah, karena kesetaraan antara Yesus dan Bapa itu adalah satu. Maka orang Yahudi pun menolak dia, bahwa bagaimana mungkin Yesus mengatakan dia itu turun dari surga. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia itu sudah ada sebelum Abraham ada. Dan Yohanes pun bersaksi tentang Yesus Kristus bahwa dia ini, saya pun tidak layak membuka tali kasutnya. Oke, sabar begini Pak. Saya mau tanya sama Anda, saya butuh Anda punya kejujuran. Menurut Anda sebagai Katolik? Sebentar Bang. Silakan. Sehingga kita bisa memahami tentang eksistensi dari Yesus Kristus, berbicara kesetaraan derajatnya dia selevel dengan Allah Bapa itu sendiri. Maka di dalam hal ini Kristus mengkonfirmasikan tentang bagaimana bahwa Musa telah menuliskan tentang dia. Kita para nabi-nabi tentang berbicara tentang dia. Dan ditambah lagi dia mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Kamu mengenal Bapa sama dengan kamu mengenal aku. Bapa inilah yang memiliki firman pribadi Allah, pribadi Bapa ini yang namanya Yesus Kristus, karena keluar dari Sang Bapa, firman itulah keluar menjadi manusia. Sehingga ketika analogi, kita sampai sebentar, analogi ini kalau ketika kita melihat matahari, cahaya yang keluar dari sumber matahari itu, lalu Bang Loading akan menyimpulkan bahwa itu namanya matahari, karena Bang melihat ada cahaya yang keluar dari matahari, maka Bang Loading akan mengatakan bahwa itu adalah matahari. Tetapi kalau cahaya itu tidak keluar dari matahari, Bang Loading tidak akan mengatakan itu matahari. Mungkin Anda itu adalah bulan. Tetapi karena cahaya inilah yang turun kena kita mengatakan bahwa itu adalah cahaya. Keluarnya dari mana? Dari sumber. Nah, kita mengenal, oh itu namanya matahari. Kita akan menyimpulkan bahwa itu adalah matahari. Sama dengan Bapa itulah yang memiliki firman yang telah menjadi manusia.
Maka kita mengenal Bapa itu sama dengan kita mengenal Sang Putra Tunggalnya ini. Yang menyatakan Sang Bapa itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita mengenal Yesus sama dengan kita mengenal Sang Bapa itu. Maka Oke, baik Pak. layak dia Baik menjadi Pak, saya pahami itu. Saya pahami itu. Saya mau minta Anda punya kejujuran. Sabar, saya minta Anda punya kejujuran. Menurut Anda, Yesus dengan Bapa setara atau tidak? setara. Ya. Setara. Oke, Anda bisa pertanggungjawabkan Anda punya perkataan? Bisa. Oke, baik. Anda mengatakan setara. Apakah Anda sudah baca Yohanes 13:16? Yohanes 13:16 itu dia. Ya, silakan Anda baca Yohanes 3. Sabar, Anda baca dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Iya. Sabar. Yesus itu siapa yang mengatakan di situ? Yes, sebentar. Yes, dalam hal ini di dalam Oke. Yohanes 13, sebentar. Yohanes 13:16, kalau kita baca bahwa Yesus itu telah membasuh kaki para murid-muridnya. Iya, sabar dulu. Bukan masalah basuh kakinya. Begini. Anda dengar saya dulu. Anda mengatakan tadi Bapa dengan Yesus itu setara. Begitu saya tunjukkan datanya bahwa Yesus sendiri mengatakan. Sebentar, data ini apa? Anda jangan panik. Nggak apa nih? Data Kita santai. Silakan. Dari Yohanes 13 ayat yang ke-16 itu Yesus sedang berbicara tentang hal membasuh kaki dengan murid-muridnya. Maka Yesus itu berbicara ketinggiannya dia dibandingkan daripada murid-muridnya dia. Bukan dia berbicara Yesus. Oh, Anda sabar. Anda tidak boleh begitu. Yesus mengatakan apa? Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Saya tanya sama Anda, siapa yang mengutus Yesus? Memang Sang Bapa itu mengutus tentang Yesus itu. Iya, berarti Yesus mengatakan sendiri. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Berarti tidak secaranya langsung Yesus mengatakan, aku tidaklah lebih tinggi dari Bapakku. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Bagaimana Anda mengatakan ini perkataan Yesus? Yesus mau membandingkan dia sama murid-muridnya. Makanya dia mengkonfirmasi hal ini. Dia mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yesus mengkonfirmasikan dan benar dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Makanya ada kesetaraan antara Bapa dan anak itu. Sehingga Yesus mengatakan, berapa lama kamu bersama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal Sang Bapa itu. Kamu mengenal, sama dengan kamu mengenal Bapa, final dong. Yang nggak perlu kita harus otak-atik. Oke, begini, sabar. Matius 11:25, Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Anda sudah sepakat bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Karena dia dan Bapa itu adalah satu, sehingga memiliki dia. Di mana dia dan Bapa adalah satu? Bang Hedi, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bagaimana itu perkataan aku dan Bapa itu adalah satu? Apa makna dari Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Anda buka nomor 25, Yohanes 10:25, Anda baca. Jangan Anda langsung ke 30, baca Yohanes 10:25. Baca Bibel itu satu perikop dong. Makanya kan itu semua menjawab. Makanya sungguh heran ya darah Yesus. Kalian Percuma. Ya, Anda baca, sabar. Nanti saya kasih dua dalil sama Anda ya. Atau begini, Anda baca Yohanes 5:26 dulu. Anda baca Yohanes 5:26. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan Yesus sendiri. Jadi saya mesti percaya Anda apa saya percaya Yesus? Anda baca Yohanes 5:26. Coba Anda baca. Baik Pak Ustadz. Yohanes 5:26.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, Anda mengatakan, sabar, Anda dengar saya dulu, jangan dulu Anda potong. Anda mengatakan tadi, Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Anda tidak membaca, Anda tidak pernah membaca satu perikop. Maksud dari aku dan Bapa adalah satu itu satu dalam pengajaran-pengajaran. Itu satu dalam menyelamatkan umat dari dunia sampai ke kerajaan sorga. Makanya Anda baca Yohanes 10:25 sampai 30. Kalau Anda memahami ayat itu bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti Bapa dan Yesus itu adalah sama. Bagaimana dengan ayat Yohanes 5:26 tadi? Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Mereka dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu satu misi, satu pekerjaan. Makanya Anda baca dari Yohanes 10:25 sampai 30. Baik. Ketika Anda mengatakan bahwa mereka memiliki satu misi, satu pekerjaan, sekarang Bukan saya mengatakan, Bibel Anda sendiri yang mengatakan. Anda baca Yohanes 10:25. Coba baca Yohanes 10:25. Sebentar, Yohanes 10, sebentar kita kembali ya. Iya, jangan bilang saya mengatakan. Bibel Anda sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca. Yohanes 10 ayat yang ke-25, ya, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, benar ya. Bahwa Yesus menjawab, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan bisa sampai tidak binasa sampai selama-lamanya. Sekarang Pertanyaan bagaimana? Silakan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia yang bisa memberikan hidup yang kekal, menurut Bang Oloding, kira-kira yang punya otoritas memberikan hidup yang kekal itu siapa? Oke, diam ya. Boleh? Oke, begini Bang. Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Allah, dia menyampaikan firman Allah. Seluruh para nabi adalah orang yang menjadi jalan dan keselamatan hidup, orang yang memperoleh hidup yang kekal kepada siapa saja yang mengikuti dia. Ya? Sabar dulu. Yesus mengatakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Sepakat? Betul? Oke, saya tanya sama Anda simpel, tolong Anda jawab dengan simpel saja. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Kami percaya Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya Anda percaya Yesus sebagai Tuhan? Sementara di dalam Bible dari Kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42. Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayo, Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Dia dalam tanda kutip turun telah menjadi manusia, maka perkataannya dia bahwa dia memang diutus oleh Sang Bapa itu sendiri. Tetapi ketika di dalam Yohanes 13:13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, artinya apa? Dia memperbenarkan bahwa Yesus telah memperbenarkan. Bapak, Frankie. Sebentar, saya mau bertanya. Dalam kesetaraannya dia dengan Bapa itu, pribadi mereka adalah memang beda. Antara Bapa dan Putranya itu memang beda, ada interval. Karena firman itu telah menjadi manusia. Tetapi dalam hakikat eksistensinya dia sebagai Bapa, dia sebagai Tuhan, bahwa kodrat dari Yesus itu benar-benar sungguh sebagai Tuhan. Kalau misalnya dia tidak Tuhan, maka dia akan mati kekal sampai selama-lamanya. Tetapi dia hidup, dia bangkit dan mulia, dan dia itu akan datang, dan dia juga memberikan penghidupan yang kekal.
Maka Yesus mengatakan bahwa aku turun dari sorga. Dia ada yang tahu tentang sorga itu. Kalau misalnya dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin dia tahu tentang Tuhan. Kalau dia bukan, tidak mungkin dia tidak tahu tentang sorga. Maka kembali lagi ke dalam Yohanes 5 yang dikatakan abang bahwa misi mereka dalam pekerjaan yang sama. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus pun terlibat dalam penciptaan halal itu. Maka di dalam Yohanes 5 mengatakan bahwa sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sekarang proses penciptaan alam semesta itu sesuai dengan dalil yang ada, maka yang dikerjakan oleh Bapa itu pun dikerjakan oleh sang anak. Maka proses penciptaan alam semesta itu, bukankah Yesus terlibat dalam proses penciptaan alam semesta? Berarti ini adalah keterlibatan antara putra tunggal sang firman itulah yang telah menjadi manusia, yang di mana bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa. Lalu merujuk kepada firman di dalam Yohanes 1 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yang kita lihat secara nyata bahwa Bapa yang tidak terhampiri ini, transenden ini lah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga yang dikerjakan oleh sang anak. Sehingga proses penciptaan itu pun Anda berbicara ini, tunggu dulu. Anda berbicara ini terlalu ngawur. Anda mengatakan Yesus terlibat dengan Bapa penciptaan begitu, seakan-akan Bapa ini tidak bisa menciptakan sendiri. Saya tanya sama Anda. Tadi Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat, betul? Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, tenang dulu. Saya mau tanya sama Anda dulu. Bentar. Tadi Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, betul? Ya, hakikatnya mereka sama, keilahiannya mereka sama, setara. Oke, saya tanya sama Anda dulu dengan baik-baik ya. Tolong Anda jujur yang kedua kali ini. Apa arti hakikat? Apa definisi hakikat? Hakikat adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Aduh, Anda belajar dari mana itu, Pak? Itu adalah satu yang tidak bisa terpisah. Hakikatnya mereka sebagai keilahiannya mereka itu tidak bisa. Bang, apa itu hakikat? Minta tolong netizen di bawah itu, Anda tolong kasih tanya sama netizen apa itu hakikat. Atau Anda browsing bentar dulu di Google apa definisi hakikat, Bang. Jangan Anda mengatakan hakikat itu adalah yang tidak bisa dipisahkan, salah itu. Makanya jangan terlalu banyak berbicara masalah hakikat dengan orang Islam. Karena di dalam Islam itu, Bang, al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Makanya kalian selalu membicarakan hakikat. Ternyata kebatilan yang Anda sampaikan. Hakikat adalah apa? Apa hakikat? Apa hakikat? Ya, apa? Nih, saya ajarkan sama Anda karena Anda tidak tahu hakikat. Hakikat adalah keberadaan yang sesungguhnya, kenyataan yang sesungguhnya. Itu hakikat. Ya kan sama. Definisi hakikat. Dengar dulu. Hakikat yang saya maksudkannya adalah keberadaan atau keilahian yang mereka itu tidak bisa terpisah. Apa maksudnya? Itu yang saya maksudkan, Bang Ustadz, bahwa keberadaan atau hakikat keilahian yang mereka yang tidak bisa terpisah, eksistensinya dia bukan itu, Pak. Ya Allah. Hakikat. Gimana Anda nih? Bagaimana? Coba kasihkan saya waktu 1 menit dulu. Saya ajari Anda tentang hakikat. Begini, Pak. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Ingat. Oke, sabar dulu. Anda sudah paham kan hakikat? Ya kan, paham kan? Ya, maksudnya hakikat bahwa keberadaan mereka adalah sama. Oke, baik, sabar. Oke, Anda mengatakan keberadaan mereka adalah sama ya. Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya. Ingat baik-baik ya. Maksudnya gini, sesuatu yang absolut, misalnya matahari itu terbit dari timur, itu adalah sebuah hal yang absolut yang tidak bisa terbang. Bukan ke situ, Pak. Anda ini semakin Masa Anda mengatakan hakikat tapi Anda ribet dengan hakikat, Pak? Dengar saya baik-baik
baik-baik ya, dengar saya baik-baik Pak, dengar saya baik-baik loh. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Paham situ? Itu makanya kan Jadi hakikat Bapak, hakikat itu adalah dengar dulu sesuatu Pak. yang ini loh Bang. Saya mengerti apa yang jalan pikir. Hakikat itu adalah sesuatu yang absolut, yang artinya gambaran yang tidak bisa terpisah, yang keberadaan mereka yang tidak bisa terpisah. Itulah hakikat. Yang dimaksud hakikat menurut Pak Ustadz Loading ini apa sih betulnya hakikatnya? Gimana sih? Saya nggak ngerti apa Abang Loading ini. Hakikat. Bukan, Anda dengar saya, Anda cuma potong tapi Anda tidak paham hakikat. Anda ini ngawur loh dalam permasalahan hakikat. Saya tanya sama Anda ulang, hakikat itu apa? Apa itu hakikat? Hakikat yang tadi saya jelaskan bahwa pribadi sang Bapa memiliki hakikat yang sama. Astagfirullahaladzim. Bukan. Anda belajar dari mana Anda ini? Coba makanya kasihkan saya 1 menit saja untuk terangkan sama Anda apa itu hakikat. Jangan dulu Anda potong. Karena aduh, apa sih Bukan Anda potong tetapi oke, coba saya ulangi. Coba teman-teman kita dengar dari dia apa itu hakikat. Coba Anda jelaskan hakikat sama saya. Apa itu hakikat? Silakan. Yang dimaksud dengan hakikat dari Yesus Kristus dan Bapa itu memiliki hakikat yang sama, bahwa keberadaan mereka, eksistensinya mereka yang tidak dapat dipisah, mereka adalah sama yang tidak bisa dipisahkan. Artinya sesuatu yang wujud benar-benar itu adalah sama, yang tidak bisa terbantah. Makanya saya analogikan mengatakan bahwa sesuatu yang benar tidak bisa dikatakan itu salah. Makanya Anda begini Pak, saya sarankan sama Anda ya. Kalau Anda tidak tahu definisi hakikat, jangan ungkit-ungkit hakikat, ya. Saya bilang sama Anda baik-baik. Hakikat itu kenyataannya yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya Bapak itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Kenyataan yang sebenarnya Yesus itu terlihat. Lukas 2 nomor 11. Berarti Bapa dan Yesus ini sudah berbeda hakikat. Sekarang begini Anda dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Anda ini ngawur loh. Bukan ngawur. Hakikat yang saya maksud bahwa Anda harus perhatikan, keilahiannya ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Emang kita bisa melihat keilahian? Loh, keilahian sang Bapa dan anaknya itu kan kita berbicara tentang hal itu, hakikatnya. Keilahiannya mereka itu memang saya tanya sama Anda ini hakikatnya apa? Anda ini hakikatnya apa Anda nih? Anda ini hakikatnya apa? Hakikat saya adalah sebagai manusia yang wujud nyata sebagai manusia, hakikat saya. Oke, Yesus Lukas 2 nomor 11 hakikatnya apa? Dia datang sebagai Kristus Tuhan. Saya tidak tanya dia datang. Lukas 2 nomor 11 Yesus hakikatnya apa? Lukas 2 ayat 11. Ya, Yesus telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, kan begitu? Hakikatnya apa itu? Dia telah yang lahir hakikatnya apa? Hakikat dia sebagai manusia, dasarnya dia turun menjadi manusia. Oke, hakikat dia sebagai manusia, betul? Jadi hakikat Yesus ini Tuhan atau manusia? Kan di situ Lukas 2:11 bahwa dia telah menjadi manusia, bahwa firman itu telah menjadi Iya, saya tanya, hakikat. Oke, saya tanya. Manusia, bahwa anak manusia harus Oke, Lukas 2, dengar dulu. Lukas 2 nomor 11 Yesus hakikatnya manusia atau Tuhan? Dia manusia, bahwa di situ telah lahir di kota Daud Yesus Kristus. Oke, dia manusia ya. Oke, sabar, dia manusia. Apakah Anda menuhankan kepada manusia? Nah, tetapi di situ mengatakan telah lahir di kota Daud Kristus Tuhan. Hakikat dia apa? Berarti coba, yang lahir itu hakikatnya apa? Ya sebagai Tuhan dia kan. Berarti Tuhan Anda lahir. Nah, keilahiannya dia, makanya kita secara nyata hakikatnya dia sebagai manusia turun menjadi manusia kita lihat dalam wujud manusia. Tetapi hakikat dia sebagai Allah, keilahiannya itu tidak bisa terpisah. Makanya tadi berarti di dalam Yesus mempunyai dua hakikat. Bukan dua hakikat. Kamu menaikkan hakikat. Karena Anda mengatakan hakikat manusia dan hakikat Tuhan. Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu hakikat
tidak. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Iya, keadaan, makanya aku mengatakan keadaan yang sebenarnya bahwa Allah yang tidak terlihat, yang transender, yang tidak terhampiri ini, hakikatnya itu dalam wujud nyata yang kita dilihat dalam diri Yesus Kristus dalam bentuk rupa sebagai manusia. Itu tetapi ya, anak ini mesti banyak belajar hakikat ini, ya Allah ya Rabbi. Wah, ini susah sekali dengan Ustadz ini memahami tentang Anda tidak paham hakikat, tetapi Anda mau menjelaskan ini yang ngawur. Anda bikin malu Kristen loh. Cuma Anda ini yang menjelaskan hakikat seperti itu. Bukan malu, ya Tuhan. Yang tadi saya mengatakan coba simpel saja Pak Franky, simpel saja. Saya mengikut kamu bahwa mengatakan bahwa dia turun menjadi manusia sebagai hakikat manusia. Saya tidak tanya dia turun menjadi manusia Pak. Saya cuma minta pemahaman Anda tentang hakikat itu apa. Kalau Anda tidak paham, buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah sebuah hal yang nyata, kebenaran yang tidak bisa terpisah, yang absolut. Itulah kenyataan. Astagfirullahaladzim. Banyak belajar Pak tentang hakikat Pak ya. Anda bisa buka Google sekarang, apa itu hakikat? Anda bisa buka Google sekarang? Coba buka Google sendiri di situ. Oke, Anda buka Google sekarang, apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Saya satu device, buka aja sendiri hakikat apa artinya. Bentar, kita buka hakikat sama-sama ya, kita baca hakikat sama-sama ya. Udah dikatakan bahwa yang tadi saya mengatakan sama dengan bahwa matahari itu terbit dari ufuk timur, berarti itu tidak bisa terbantah. Itu adalah sesuatu yang nyata, yang absolut, yang tidak bisa terpisah. Keilahian dari Yesus Kristus dan Bapa itu adalah hakikat yang sama, dasarnya sama, gitu loh. Yang wujud dalam keilahiannya mereka itu sama, itulah hakikat. Goyang-goyang kepala lagi. Ali bilang aku belajar. Bukan saya sonde tipu kah? Karena itu kan ada sesuatu yang benar yang. Jadi saya mengatakan ketika matahari terbit di ufuk timur, Anda tidak mengatakan itu adalah benar. Benar nggak saya menyatakan ini? Kita ini bahas hakikat, bukan bahas matahari. Ya kan sama, dalam perwujudan itu kan sama, bahwa sesuatu yang benar, yang absolut. Makanya saya mengatakan tidak bisa terpisah. Yang benar-benar bahwa ada, nyata dalam hakikat mereka. Pribadi sang Bapa, substansinya antara Bapa dan anak itu, hakikatnya itu sama gitu. Keilahiannya mereka sama, kodratnya sama. Udahlah, saya mau kerja dulu saja Anda ini. Bukan ngawur. Ini Anda boleh menyalahkan aku, itu kan sayang sekali saudaraku. Yang ku jelaskan itu adalah proximity pendekatan. Nih, saya buka bentar. Nih, saya buka sama Anda nih. Coba Anda baca dengan baik nih. Apa ini hakikat nih? Inti ya, hakikat atau yang benar ditulis hakikat ya adalah inti sifat asli atau kenyataan sebenarnya dari suatu. Sebentar. Kenyataan yang ya dari suatu sebenarnya dari suatu hal yang